Episode 1. Saat hujan pertama. Menyatukan kita langit sore itu menggantungkan mendung, dan hujan turun tanpa aba-aba. Di tengah keramaian kota yang sibuk dan basah, Nara berteduh di halte kecil, memeluk tas dan mengenakan earphone. Lagu sendu mengalun, pelan saat dia menatap jalanan yang mengilap oleh air hujan. Dan di sanalah untuk pertama kalinya Raka muncul, berdiri di sampingnya dengan rambut basah kuyup dan senyum sopan. "Boleh nebeng berteduh?" tanyanya ringan. Nara mengangguk tanpa kata, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Itu bukan pertemuan biasa. Selama 3 hari berturut-turut, mereka selalu bertemu di halte yang sama, saat hujan turun pada waktu yang hampir persis. Dari diam-diam saling lirik, hingga obrolan ringan seputar cuaca, buku, dan kopi. Raka selalu punya cerita menarik, dan Nara selalu punya cara untuk membuatnya tertawa kecil. Hujan jadi saksi pertama kedekatan mereka. Di minggu ketiga, Raka datang dengan 2 gelas kopi hangat. "Kopi hitam tanpa gula, kan?" katanya sambil menyerahkan salah satunya ke Nara. Nara mengangguk, matanya berbinar. Mereka mulai bertukar kontak. Bertemu bukan hanya saat hujan, tapi juga saat langit cerah. Jalan-jalan ke toko buku bekas, naik motor di jalanan sepi malam, dan duduk berdua di bangku taman sambil berbagi cerita masa kecil. Semakin hari, hubungan mereka semakin dalam. Nara merasa Raka seperti rumah yang selama ini ia cari. Dan akhirnya, di bawah rintik hujan yang perlahan turun di atap sebuah kedai kecil, Raka menggenggam tangan Nara dan berkata, "Aku ingin kamu tetap di hidupku, apapun yang terjadi nanti." Nara menatapnya dalam. "Aku juga." Dan dari situlah cerita cinta mereka dimulai. Episode 2. Langit cerah di balik hujan. "Aku juga," jawab Nara sambil menggenggam tangan Raka lebih erat. Saat itu, hujan seolah berhenti hanya untuk memberi ruang pada 2 hati yang baru saja saling memilih. Hari-hari mereka berlalu seperti mimpi yang perlahan-lahan menjadi nyata. Nara yang biasanya pendiam dan tertutup, kini menemukan tempat untuk membuka lembar demi lembar kehidupannya. Raka pun merasa seperti menemukan seseorang yang mengerti dirinya tanpa banyak kata. Mereka mulai menyebut tempat-tempat tertentu sebagai tempat kita. Warung kopi di ujung jalan, toko buku kecil yang menjual novel langka, dan halte itu, ya halte tempat pertama mereka bertemu, yang kini seolah jadi sakral. Namun cinta mereka tak berhenti pada kebersamaan yang manis. Raka mulai mengenalkan Nara pada sahabat-sahabatnya. Mereka menyambut Nara hangat, dan salah satu dari mereka bahkan berkata, "Raka belum pernah terlihat setenang ini sejak lama." Tapi saat Nara mulai menyinggung soal keluarga, Raka selalu mengalihkan pembicaraan. "Ayahku agak keras kepala," katanya singkat suatu malam saat mereka duduk berdua di balkon apartemen Raka. "Bukan tipe yang percaya cinta bisa menyatukan 2 dunia yang berbeda." Nara diam sejenak. "Kita beda dunia?" Menurut dia, iya. Meski kalimat itu menggantung di udara, Nara tak ingin merusaknya dengan ketakutan yang belum terbukti. Dia memilih percaya pada yang mereka miliki sekarang. Lalu pada malam ulang tahun Nara, Raka datang membawa kejutan kecil. Sebuah kotak musik tua dengan ukiran hujan, dan 2 orang berdiri di bawah payung yang sama. "Ini kenangan pertama kita," kata Raka. "Aku ingin kamu ingat hujan yang mempertemukan kita akan selalu ada, bahkan saat langit kita mendung." Dan malam itu, diiringi nada lembut dari kotak musik kecil itu, mereka saling berjanji, dalam diam dan tatapan mata, untuk memperjuangkan cinta mereka, apapun yang terjadi. Namun mereka tak tahu bahwa badai pelan-pelan sedang membangun kekuatannya. Episode 3. Bayangan yang tak pernah diundang. Namun mereka tak tahu bahwa badai pelan-pelan sedang membangun kekuatannya. Satu pagi yang mendung, Raka menghilang. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Nara menunggu di halte tempat biasa mereka bertemu, tapi hanya hujan yang setia menemaninya. Setelah 2 hari, akhirnya Raka menghubunginya.
Suaranya terdengar lelah. Maaf, aku harus bicara. Mereka bertemu di tempat biasa, di bawah atap kecil yang dulu mempertemukan mereka. Ayahku tahu tentang kita, ingin ucap Raka tanpa memandang Nara. Dia menolak. Katanya kamu bukan dari keluarga yang seharusnya bersamaku. Nara hanya menatapnya, berusaha memahami meski hatinya mulai retak. Dan kamu? Tanyanya pelan. Raka terdiam lama. Aku nggak tahu harus gimana. Hujan turun lagi seolah tahu bahwa hari itu bukan tentang keindahan, tapi tentang pilihan, tentang keberanian. Namun yang lebih menyakitkan dari penolakan adalah keraguan orang yang paling kita harapkan tetap bertahan. Episode 4. Meninggalkan. Tanpa benar-benar. Pergi, namun yang lebih menyakitkan dari penolakan adalah keraguan orang yang paling kita harapkan tetap bertahan. Hari-hari setelah itu jadi dingin. Raka tak lagi sering menghubungi. Pertemuan mereka mulai berkurang, diganti dengan pesan singkat yang tak sehangat dulu. Nara berusaha bertahan. Dia menulis surat untuk ayah Raka, meski tak pernah dia kirimkan. Ia mulai mencari cara, mencoba membuka jalan agar cintanya tak kandas hanya karena latar belakang. Namun Raka semakin menjauh. Maaf, Nah, aku nggak sanggup kalau harus memilih antara kamu dan keluargaku, ucap Raka suatu malam lewat telepon. Mereka mengancam akan memutus semuanya kalau aku lanjut sama kamu. Nara tak menjawab. Dia tahu, saat seseorang mengucapkan maaf, lebih dari sekali, biasanya itu tanda mereka sedang perlahan mundur. Dan malam itu, Nara menangis di halte tempat mereka dulu bertemu. Tidak ada Raka, hanya hujan dan kotak musik yang tak lagi berbunyi. Episode 5. Antara bertahan atau merelakan, tidak ada Raka, hanya hujan dan kotak musik yang tak lagi berbunyi. Nara mencoba bicara sekali lagi dengan Raka. Ia ingin bertemu, untuk terakhir kalinya jika memang harus berakhir. Kamu masih sayang sama aku? Tanya Nara saat mereka akhirnya duduk berdua, jauh dari kota, di tempat yang pernah mereka kunjungi saat semuanya masih indah. Raka menatapnya lama. Sayang, tapi aku nggak tahu apakah itu cukup. Nara menunduk. Kalau sayang, kenapa enggak kita perjuangkan bareng? Karena perjuangan ini cuma kamu yang jalanin. Aku lelah, bisik Raka. Itulah saat Nara tahu, cinta tak bisa dipikul sendiri. Ia bisa mencintai sepenuh hati, tapi tanpa seseorang yang mau berdiri di sampingnya, itu hanya akan jadi luka yang panjang. Episode 6. Keputusan terakhir di tengah hujania bisa mencintai sepenuh hati, tapi tanpa seseorang yang mau berdiri di sampingnya, itu hanya akan jadi luka yang panjang. 1 minggu setelah pertemuan terakhir, Nara membuat keputusan. Ia datang ke halte itu untuk terakhir kalinya. Mengenakan jaket abu-abu favoritnya, membawa kotak musik yang kini retak di salah satu sisinya. Ia berdiri di sana, meski hujan turun deras. Ia tidak menunggu siapa-siapa. Ia hanya ingin menutup cerita di tempat cerita itu pernah dimulai. Lalu, secara mengejutkan, Raka muncul. Mungkin aku salah, katanya di tengah hujan. Mungkin aku pengecut. Tapi aku masih cinta. Nara menatapnya, matanya basah. Cinta bukan tentang datang di akhir, kah? Tapi tentang siapa yang bertahan di tengah. Mereka saling diam, lalu Raka menggenggam tangannya. Tapi Nara melepaskannya. Pelan, ini bukan soal cinta saja, ini soal keberanian. Dan aku harus punya keberanian untuk melepaskan. Dan dia pergi, meninggalkan Raka yang masih berdiri di bawah hujan. Untuk pertama kalinya, Nara memilih dirinya sendiri. Episode 7. Kenangan di bawah hujan, dan dia pergi, meninggalkan Raka yang masih berdiri di bawah hujan. Untuk pertama kalinya, Nara memilih dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu, musim telah berganti, tapi kenangan tetap tinggal. Nara kini menjalani hidupnya dengan cara yang baru. Tidak lagi menunggu di halte, tidak lagi membawa kotak musik. Tapi setiap kali hujan turun, ia masih menoleh ke jendela dan membiarkan pikirannya kembali ke saat segalanya bermula. Ada rasa sakit,
tapi juga ada kehangatan. Ia sadar tidak semua cinta harus dimiliki untuk dikenang. Kadang, cinta terbaik adalah yang datang, mengajarkan, lalu pergi, meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus waktu, dan setiap kali hujan turun, Nara menutup matanya dan tersenyum kecil, karena di suatu tempat dalam hidupnya ia pernah sangat dicintai, dan pernah sangat mencintai. Di bawah hujan, tempat kenangan mereka akan selalu hidup.